Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keimanan sehingga kita bisa bersilaturahmi di channel Cerita Hidup. Sebelum mulai menonton Cerita Hidup, bantu channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Yuk kita simak ceritanya. Sungguh suatu kegembiraan dan kebahagiaan tak terkira tatkala seorang hamba yang beruntung memperoleh undangan panggilan Allah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima ke Tanah Suci. Demikian pula yang terjadi pada Abdullah. Ia pun tak berbeda dengan hamba-hambanya yang lain, yang sama-sama berkeinginan mengunjungi Baitullah. Hal ini telah diidamkannya sejak lama, hingga tibalah tahun ini, di mana namanya tercatat sebagai calon jamaah haji. Singkat cerita, segenap rangkaian persiapan pun dilaksanakan. Ia bergerilya mengumpulkan data-data perjalanan haji, buku manasik haji, dan menjalin kedekatan dengan para asatidz. Hal tersebut dilakoninya bukan lain supaya bisa lebih mudah memperoleh bimbingan dan nasihat seputar rangkaian ibadah haji yang harus dilaksanakan secara benar dan runtut. Abdullah merasa bahwa dirinya telah siap lahir batin. Dan tatkala hari itu sudah semakin dekat, ia pun memperbanyak doa dan zikir supaya perjalanan ibadah hajinya lancar tanpa mengalami suatu tantangan ataupun hal-hal yang tidak ia inginkan, serta memperoleh julukan dari Allah berupa haji yang mabrur. Namun hakikatnya, manusia hanya bisa berkeinginan dan berdoa, sementara untuk segala halnya hanya Tuhanlah yang berhak menentukan. Demikian pula dengan Abdullah. Suatu hari, tatkala Abdullah telah mengalami salah satu ritual haji di Mekah, sebuah ujian datang menimpanya. Seraut duri merintangi perjalanannya hingga menyebabkan kakinya terluka. Abdullah meradang tatkala mendapati lukanya tak sembuh-sembuh. Bahkan ia merasakan semakin melebar, bau, dan bernanah pula. Ya Allah, mengapa ini harus terjadi? Mengapa tiba-tiba kaki ini terluka dan lukanya semakin membesar, bernanah, dan bau? Apa salah hamba ya Allah? Rintihnya. Air matanya menitik-nitik. Segenap penyesalan dan bayangan akan masa lalunya bergejolak menerka hatinya. Hasrat ingin beribadah sebagaimana jamaah lain kian membujah di relung dada. Dan yang membuatnya makin gundah gulana adalah luka yang bersarang di kakinya. Telah menebarkan bau busuk seantero ruangan hingga tak ada satupun jamaah yang kuasa berada di dalamnya. Hal itu pun tentu membuatnya acap kali menikmati penderitaannya secara sendirian di dalam kamar. Astagfirullah, bau apa ini? Mengapa ruangan ini jadi busuk? Ucap seorang jamaah pelan. Ya, saya juga tidak tahan dengan bau ini. Lebih baik kita keluar saja, saut jamaah lain. Demikian, satu persatu jamaah yang menghuni satu kamar dengan Abdullah lebih memilih untuk beribadah sunnah di luar ruangan dan di dekat masjid-masjid. Abdullah merasakan guncahan iri yang mengusik ketenangan dadanya. Ia pun berkeinginan seperti jemaah lain yang bisa beribadah dengan khusyuk di sana. Kondisi demikian membuatnya menjadi menyalahkan diri sendiri. Ia kini lebih banyak bermunajat dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya sudi melimpahkannya rahmat berupa kesembuhan
hingga bisa mengejar ketertinggalan dan menjalankan segenap ritual haji dengan tenang. Suatu waktu, Ustadz Abdul Razak yang merupakan salah satu asatiz berniat berkunjung ke ruangan di mana Abdullah bertempat. Selain untuk bersilaturahim, kedatangan beliau sebenarnya juga untuk memastikan kondisi Abdullah, sebab tak pernah beliau lihat Abdullah bersama rombongan jamaah lain. Tatkala Ustadz Razak memasuki ruangan, sungguh ia merasakan satu hal yang aneh, di mana tiada satupun jamaah yang berada di ruangan itu kecuali Abdullah itu sendiri. Di samping itu, ia juga merasakan bau busuk yang begitu menyengat menusuk indera penciumannya. Lantas beliau dekati Abdullah dan memberinya salam. "Mohon maaf, saya baru datang ke ruangan ini. Itu pun karena saya tidak pernah pun melihat engkau bersama jamaah lain. Ada apa sebenarnya?" Abdullah pun menangis seraya menunjukkan kakinya yang membusuk kepada asatiz itu. "Oh, rupanya bau itu berasal dari kakimu. Bagaimana bisa demikian?" "Saya tidak mengerti, Ustadz." Ustadz Razak lantas mengelus bahunya sembari berkata, "Bersabarlah, ini adalah bagian dari ujian untukmu." Abdullah menengadahkan kepalanya ke arah sang Ustadz dan bertanya, "Lalu apa yang harus saya lakukan, Ustadz?" Abdullah menunjukkan wajah mengibak, diiringi butir-butir air mata yang jatuh dari kelopak matanya. "Cobalah kamu ingat kembali, apa kamu pernah melakukan suatu kesalahan sebelum berangkat haji?" Abdullah sekuat tenaga memutar memori masa lalunya. Ia segera mengingat-ingat kesalahan apa yang pernah diperbuatnya hingga menyebabkan kondisi kakinya seperti ini. Walhasil, kemudian ia menemukan titik cerah. Lantas ia tatap dalam sang Ustadz dengan segenap harapan yang meranumi jiwanya. "Saya ingat, Ustadz, saya pernah menendang ibu saya karena sedang emosi." Spontan Ustadz Razak beristighfar, "Astaghfirullahaladzim, itu dosa besar. Bertobatlah pada Allah, minta maaflah kepada ibumu." Abdullah lantas bertanya, "Benar Ustadz, saya sadar itu kesalahan besar. Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Minta maaflah pada ibumu dengan berjanji tak mengulangi hal itu kembali. Bertobatlah dengan sebenar-benarnya bertobat. Sesali kesalahan yang telah kau perbuat, perbanyaklah istighfar dengan hati yang bersih, dan yakinlah ialah yang maha pengampun dan penerima taubat akan menyembuhkan lukamu, insya Allah." Abdullah pun memenuhi segala nasihat Ustadz Razak. Ia lalu menghubungi ibunya melalui handphone. Ia menangis karena sering membentak ibunya, bahkan menendangnya sewaktu akan berangkat haji. Dengan air mata berderai-derai, senarai rasa sesal mengiringi sesak tangisnya. Dan ibunya pun memaafkannya. Lambat laun, rentetan luka di kakinya raib dan tak lagi menebarkan bau busuk. Selanjutnya, Abdullah pun dapat menjalankan rangkaian ibadah hajinya dengan khusyuk dan lancar. "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surah Al-Isra ayat 23. Nah, bagaimana menurut teman-teman budiman? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.